Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, ada sebuah angkringan yang hanya buka pada malam hari. Tidak seperti angkringan lainnya yang ramai dengan obrolan santai para pelanggan, angkringan ini memiliki suasana yang aneh. Letaknya terpencil, berada di pinggir jalan yang gelap, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang membuatnya tampak seperti tersembunyi dari dunia luar. Angkringan itu milik Pak Suryo, seorang pria tua yang dikenal pendiam. Tidak ada yang tahu banyak tentang kehidupannya, kecuali bahwa ia selalu membawa hasil dagangan yang segar dan menghidangkan makanan yang lezat, meskipun tempatnya terpencil. Anehnya, meski tak banyak pelanggan terlihat, Pak Suryo hidup sangat berkecukupan. Rumahnya besar, dan ia sering terlihat memakai barang-barang mahal yang tak masuk akal bagi seorang penjual angkringan. Namun, penduduk desa mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa pelanggan yang pernah mampir ke angkringan itu melaporkan hal-hal aneh. Ada yang mengatakan mereka merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ada juga yang mengaku mendengar suara-suara berbisik dari arah dapur angkringan. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dani yang baru pindah ke desa itu memutuskan untuk mencoba angkringan tersebut. Teman-temannya sudah memperingatkan, tetapi Dani tidak percaya pada hal-hal mistis. "Ah, kalian terlalu percaya takhayul," katanya sambil tertawa. Malam itu, Dani datang ke angkringan Pak Suryo. Angkringannya sepi, hanya ada satu pelanggan lain yang duduk membelakangi Dani. Pak Suryo menyambutnya dengan senyum lebar, tetapi senyumnya terasa dingin dan aneh. "Apa yang kamu mau, Nak? Semua makanan di sini enak," kata Pak Suryo. Dani memesan nasi kucing dan beberapa tusuk sate. Saat ia makan, ia merasa makanan itu memang luar biasa lezat, jauh lebih enak dibanding angkringan lainnya. Namun, ia mulai merasa sesuatu yang tidak biasa. Udara di sekitar terasa lebih dingin, dan bau dupa samar tercium dari arah dapur. Dani mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Tapi saat ia menoleh ke arah pelanggan lain, tubuhnya langsung membeku. Pelanggan itu ternyata tidak memiliki wajah, hanya permukaan kulit polos yang kosong. Dani terdiam, matanya tidak bisa berpaling dari sosok itu. "Kenapa berhenti makan, Nak?" Suara Pak Suryo memecah keheningan. Dani dengan gugup menoleh ke Pak Suryo. Pria tua itu menatapnya dengan mata yang tajam, senyumnya semakin lebar. "Sudah lama saya tidak dapat tamu seperti kamu," ucap Pak Suryo pelan. Suaranya berubah lebih berat dan menyeramkan. Dani segera berdiri dan berusaha lari, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Dari arah dapur terdengar suara langkah kaki, tetapi langkah itu tidak terdengar seperti manusia. Dani memberanikan diri untuk menoleh, dan ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya hampir berhenti. Sosok besar berwarna hitam dengan mata merah menyala muncul dari kegelapan dapur. Sosok itu memiliki tubuh menyerupai manusia, tetapi wajahnya adalah campuran antara monyet dan ular. Sosok itu berjalan mendekat dengan suara geraman rendah yang membuat bulu kuduk Dani berdiri. Pak Suryo tertawa pelan. "Kamu tahu, angkringan ini bukan hanya untuk manusia. Mereka yang datang ke sini harus siap membayar harga." Dani berusaha berteriak, tetapi suaranya tertahan. Sosok besar itu semakin mendekat, tangannya yang besar dan berujung cakar terangkat, siap meraih Dani. Namun, sebelum semuanya menjadi gelap, Dani mendengar suara lain, suara ramai dari jalanan, seperti suara motor dan obrolan orang-orang. Ketika Dani sadar, ia sudah tergeletak di tepi jalan, jauh dari angkringan itu. Teman-temannya menemukannya dalam keadaan ketakutan, dengan tubuh gemetar dan wajah pucat. Setelah kejadian itu, Dani tidak pernah lagi mendekati angkringan Pak Suryo. Namun,
ia sering bermimpi buruk tentang malam itu. Dalam mimpinya, ia melihat wajah Pak Suryo yang berubah menjadi monster dengan taring tajam, sambil berkata, "Kamu masih berutang." Beberapa minggu kemudian, Dani mendengar kabar bahwa seorang pemuda lain yang berkunjung ke angkringan itu hilang tanpa jejak. Warga desa semakin takut dan akhirnya angkringan itu dibiarkan kosong. Namun, setiap malam Jumat, beberapa orang melaporkan melihat lampu angkringan itu menyala sendiri, dengan suara orang tertawa pelan dan bau makanan yang menggoda dari kejauhan. Mereka yang cukup berani untuk mendekat mengaku melihat sosok Pak Suryo berdiri di balik gerobak angkringannya, menatap dengan mata yang kosong, seolah menunggu pelanggan berikutnya. Sejak Dani berhasil lolos dari malam mengerikan itu, ia merasa hidupnya tidak lagi sama. Setiap malam, ia merasa seperti diawasi. Suara langkah kaki halus terdengar di luar jendela kamarnya, dan bau dupa yang menusuk hidung sering muncul tiba-tiba, bahkan di dalam rumahnya. "Ini cuma perasaanmu aja, Dan," kata Aldi, teman dekatnya, yang mencoba menenangkan. Tapi Dani tahu ada sesuatu yang terus mengikutinya. Sementara itu, angkringan Pak Suryo tetap berdiri seperk. Malam terasa semakin pekat saat Dani, Aldi, dan Mbah Karim berjalan menjauh dari lokasi angkringan yang kini hanya menyisakan gerobak lapuk dan puing altar yang hancur. Jalan setapak di depan mereka tampak panjang, seperti tak berujung, dan bayangan pohon-pohon di sekitar menciptakan ilusi seolah-olah mereka sedang diawasi. Dani menggenggam lengannya yang masih terasa perih akibat pertarungan tadi. Pikirannya penuh dengan bayangan wanita itu dan peristiwa yang baru saja terjadi. Aldi berjalan di sampingnya, masih terdiam dengan tatapan kosong. Mbah Karim di depan mereka memegang tasnya erat-erat sambil sesekali berbisik doa, seolah memastikan mereka tetap terlindungi. "Dani," suara Aldi memecah keheningan meski suaranya nyaris berbisik. Apa yang kita lakukan tadi itu benar? Maksudku, kita menghentikan sesuatu yang jahat, tapi kenapa aku merasa ini belum selesai?" Dani menoleh ke Aldi, mencoba menjawab. Tetapi suara lain menghentikan mereka. Tap, tap, tap. Langkah kaki terdengar dari arah belakang, pelan tapi teratur. Dani dan Aldi langsung berbalik. Tubuh mereka menegang. Namun, jalan setapak yang gelap itu kosong. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. "Kalian dengar itu, kan?" bisik Aldi. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dani mengangguk. Ia yakin langkah itu nyata, tapi tak ada apapun di sana. Mbah Karim menghentikan langkahnya, menoleh ke arah mereka. "Jangan berhenti, terus berjalan. Jangan menoleh terlalu sering, karena ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan di belakang." Meski merasa cemas, Dani dan Aldi mengikuti nasihat Mbah Karim dan melanjutkan langkah mereka. Namun, suara langkah kaki itu tidak berhenti. Kali ini, suara itu terdengar lebih dekat. Bahkan seperti ada yang sengaja mengikuti ritme langkah mereka. Dani akhirnya tidak tahan lagi. Ia menghentikan langkahnya dan berbalik. "Siapa di sana?" teriaknya, suaranya menggema di antara pepohonan. Tidak ada jawaban. Tapi kali ini, Dani merasa udara di sekitarnya semakin dingin. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak cepat di antara pepohonan, sebuah bayangan kecil yang melintas dengan kecepatan luar biasa. "Dani, jangan lihat terlalu lama," seru Mbah Karim, suaranya penuh peringatan. Tapi sudah terlambat. Dani menatap ke arah bayangan itu, dan seketika tubuhnya terasa kaku. Pandangannya memburam, dan suara langkah kaki itu kini berubah menjadi derap yang jauh lebih cepat, seperti ada banyak orang berlari ke arahnya. "Dani!" Aldi berteriak, mencoba menarik sahabatnya kembali ke realitas. Dani tersentak, napasnya memburu.
Ia menatap Aldi dengan wajah penuh kebingungan. Aku melihat sesuatu, Aldi. Ada seseorang atau sesuatu di sana. Kau tidak boleh menatap mereka terlalu lama, kata Mbah Karim tegas mendekati Dani. Mereka adalah sisa-sisa dari jiwa-jiwa yang terikat perjanjian. Meski gerobak itu hancur, beberapa dari mereka masih tersesat mencari jalan keluar atau balas dendam. Dani menelan ludah, perasaan bersalah mulai muncul di dadanya. Jadi mereka masih ada dan mereka menyalahkan kita? Mbah Karim menggeleng pelan. Mereka tidak menyalahkan siapapun, mereka hanya tersesat, Dani. Tapi jika kau terlalu lama memperhatikan mereka, kau bisa terjebak di dunia mereka. Ketegangan semakin terasa ketika suara langkah kaki itu tiba-tiba berhenti, digantikan oleh suara pelan yang menyerupai bisikan. Dani, Aldi. Bisikan itu datang dari segala arah, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Aldi menggenggam lengan Dani erat-erat, matanya membelalak ketakutan. Siapa yang memanggil kita? Jangan pedulikan suara itu, perintah Mbah Karim dengan nada tegas. Itu bukan manusia dan mereka tidak punya niat baik. Fokus pada jalan kita. Namun, langkah mereka tiba-tiba terhenti saat jalan setapak di depan mereka berubah. Pepohonan yang sebelumnya terlihat seperti bagian dari hutan biasa kini tampak lebih menyeramkan, dengan cabang-cabangnya melengkung seperti tangan kurus yang mencoba meraih mereka. Kabut tipis menyelimuti tanah dan suhu udara semakin turun. Ini bukan jalan yang sama, bisik Aldi dengan suara gemetar. Mbah Karim merogoh tasnya, mengeluarkan segenggam garam yang kemudian ia taburkan di tanah di sekitar mereka. Mereka mencoba mengalihkan kita. Tetap di sini, jangan melangkah lebih jauh. Namun, sebelum Mbah Karim selesai berbicara, sebuah suara tawa pelan terdengar. Kali ini lebih nyata daripada sebelumnya. Dari balik kabut, muncul sosok lain. Seorang pria muda dengan wajah pucat dan senyuman lebar yang tidak wajar. Pakaiannya lusuh, seperti seseorang yang telah lama berkeliaran tanpa tujuan. "Apa yang kalian cari di tempat ini?" tanyanya. Suaranya terdengar datar tetapi penuh ancaman. Dani dan Aldi saling pandang, sementara Mbah Karim berdiri di depan mereka, mencoba melindungi mereka dari sosok itu. "Kami tidak mencari apa-apa," jawab Mbah Karim tenang. "Kami hanya ingin pergi." Pria itu tersenyum lebih lebar. "Pergi? Tidak ada yang benar." Kegelapan menyelimuti segalanya. Dani dan Aldi merasakan tubuh mereka seperti melayang di ruang kosong tanpa arah, hanya dikelilingi oleh bisikan-bisikan samar yang terasa menusuk pikiran. "Kalian tidak bisa lari. Kalian akan menjadi bagian dari kami." Bisikan itu terdengar berulang-ulang, datang dari segala arah, membuat kepala Dani dan Aldi terasa berdenyut hebat. Dalam kegelapan itu, tiba-tiba muncul cahaya redup, seperti obor kecil yang perlahan mendekat. "Dani, Aldi, pegang tangan saya." Suara Mbah Karim terdengar samar, tetapi kali ini dipenuhi desakan dan ketegasan. Aldi berusaha membuka matanya lebar-lebar, menatap ke arah cahaya itu. Ia melihat sosok Mbah Karim berdiri dengan seutas tali merah panjang yang terulur ke arah mereka. Tali itu tampak bersinar, berpendar lembut, seolah menjadi satu-satunya hal nyata di tengah kegelapan. "Cepat!" Mbah Karim berteriak lagi, suaranya terdengar penuh perjuangan. Aldi meraih tali itu tanpa ragu, dan seketika tubuhnya terasa lebih ringan, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya keluar dari cengkeraman kegelapan. Namun, ketika ia mencoba membantu Dani, ia terkejut melihat Dani berdiri terpaku, menatap lurus ke depan. "Dani, apa yang kau lakukan? Kita harus pergi," teriak Aldi sambil menarik tangan sahabatnya.
Namun Dani tidak bergeming. Matanya kosong dan bibirnya bergerak pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Aldi mengikuti arah pandangan Dani dan merasakan bulu kuduknya berdiri. Di depan Dani berdiri sosok wanita yang tampak menyerupai ibunya. Wajahnya cantik, tetapi ada sesuatu yang salah. Matanya terlalu gelap, seperti jurang tanpa dasar, dan senyumnya terlihat memaksa. "Dani, anakku, mengapa kau ingin meninggalkan ibu? Kau sudah terlalu jauh untuk kembali. Di sini, ibu bisa bersamamu selamanya." Aldi mengguncang tubuh Dani dengan panik. "Itu bukan ibumu, Dani. Sadarlah, kita harus keluar dari sini." Tapi Dani tidak bergerak. Tangannya perlahan terulur ke arah sosok wanita itu, seolah terhipnotis. Aldi menyadari bahwa setiap langkah Dani mendekati sosok itu, bayangan di sekitar mereka semakin pekat dan cengkeraman kegelapan semakin kuat. Mbah Karim yang masih memegang tali merah berteriak dari kejauhan, "Dani, jangan percaya pada ilusi itu. Jika kau menyentuhnya, kau tidak akan bisa kembali." Aldi menguatkan dirinya. Dengan kekuatan penuh, ia menarik tali merah itu dengan satu tangan sambil meraih tubuh Dani dengan tangan lainnya. Ia mencoba menarik sahabatnya dari jeratan sosok wanita itu, tetapi bayangan di sekitar mereka semakin liar, seolah tidak ingin melepaskan mereka. Tiba-tiba, sosok wanita itu berubah. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi marah yang mengerikan. Wajahnya meregang, matanya bersinar merah, dan suaranya berubah menjadi pekikan nyaring. "Kalian tidak bisa lari, jiwa ini milikku." Pekikan itu membuat Aldi terjatuh, tetapi ia tidak menyerah. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia menarik Dani sekuat tenaga. Tubuh Dani terguncang dan perlahan matanya mulai kembali fokus. "Dani, kau harus melawan. Jangan biarkan mereka menguasaimu." Aldi berteriak, air matanya hampir jatuh. Dani tersentak, napasnya terengah-engah. Ia menoleh ke Aldi, lalu ke sosok wanita itu yang kini berubah menjadi makhluk hitam dengan wajah melengkung tidak karuan. Wajahnya penuh dengan kemarahan dan tangan-tangannya menjulur panjang ke arah mereka. "Cepat, pegang talinya!" teriak Mbah Karim yang kini berada lebih dekat. Dani akhirnya meraih tali merah itu bersama Aldi. Begitu mereka menggenggamnya, cahaya dari tali itu menyebar, membakar bayangan-bayangan di sekitar mereka. Sosok wanita itu melengking keras sebelum akhirnya lenyap ke dalam kegelapan, bersama dengan suara-suara lain yang perlahan memudar. Dani, Aldi, dan Mbah Karim terlempar keluar dari kegelapan, kembali ke jalan setapak di tengah hutan. Mereka terjatuh ke tanah, napas mereka tersengal-sengal. Apa yang barusan terjadi?" tanya Dani, suaranya gemetar. Mbah Karim berdiri perlahan, menyeka keringat di dahinya. "Itu adalah bagian dari pesugihan yang kalian ganggu. Mereka tidak akan melepaskan kalian begitu saja, tapi kita belum benar-benar aman." Aldi menatap Mbah Karim dengan bingung. "Maksud Mbah apa? Kita sudah keluar dari sana, kan?" Namun, sebelum Mbah Karim bisa menjawab, suara langkah kaki kembali terdengar, kali ini dari arah belakang mereka. Tap, tap, tap. Mereka bertiga menoleh bersamaan, dan apa yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Dari balik pepohonan, muncul pria misterius tadi, kali ini dengan sosok yang jauh lebih menyeramkan. Tubuhnya kini terlihat membengkak, dengan kulit yang menghitam dan mata yang menyala merah terang. "Kalian pikir bisa pergi begitu saja?" Suaranya menggelegar, penuh kebencian. "Ini baru permulaan. Jiwa kalian sudah terikat dengan tempat ini, dan tidak ada yang bisa mengubah itu." Mbah Karim segera mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah benda kecil berbentuk segel kuno. Dani dan Aldi berdiri diam di tengah jalan yang gelap.
Tempat di mana angkringan itu seharusnya berada kini hanya menjadi tanah kosong yang ditumbuhi rumput liar. Tidak ada jejak kehidupan, tidak ada tanda bahwa angkringan itu pernah ada. Hanya suara malam yang hening, sesekali diiringi hembusan angin dingin. "Aldi," suara Dani terdengar pelan, hampir seperti bisikan. "Apa kita benar-benar selamat? Apa ini nyata?" Aldi menoleh pada sahabatnya, matanya masih dipenuhi kecemasan. Aku juga nggak tahu, Dan. Semua ini terlalu aneh. Bahkan angkringanmu hilang, seperti semuanya nggak pernah ada." Dani mengusap wajahnya dengan gemetar, mencoba memahami apa yang baru saja mereka alami. Tetapi saat ia memandang ke tanah, sesuatu yang kecil dan berkilauan menarik perhatiannya. Ia berjongkok dan mengambil benda itu, sebuah koin kuno yang tampak berkarat tetapi memancarkan aura aneh. "Ini apa?" tanyanya, menunjukkan koin itu pada Aldi. Aldi mengamati koin itu dengan hati-hati, lalu dengan cepat mundur selangkah. "Dan, buang itu, jangan pegang barang itu lagi. Apa maksudmu?" Dani mengerutkan alis, tetapi sebelum Aldi bisa menjawab, suara tawa lirih terdengar di sekitar mereka. Tawa itu tidak berasal dari satu arah, melainkan dari segala penjuru, menggema di udara malam. Keduanya langsung berjaga, tubuh mereka tegang. "Siapa itu?" teriak Aldi, mencoba melawan rasa takut yang semakin membesar. Tidak ada jawaban, hanya suara tawa yang semakin keras. Lalu, dari sudut matanya, Dani melihat sesuatu bergerak di kegelapan. Sosok-sosok samar mulai muncul di kejauhan, bayangan manusia yang bergerak lambat mendekat ke arah mereka. "Aldi, kita nggak sendirian," bisik Dani dengan suara gemetar. Aldi mengikuti pandangan Dani, dan darahnya seperti membeku ketika ia melihat bayangan-bayangan itu semakin jelas. Mereka bukan manusia, wajah mereka hancur, tubuh mereka penuh luka, dan mata mereka kosong, hanya menyisakan kegelapan. Jiwa-jiwa itu, Aldi hampir tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, tetapi tidak ada suara langkah kaki. Mereka bergerak tanpa suara, seperti melayang di atas tanah. Dani merasakan koin di tangannya menjadi panas, hampir membakar kulitnya. Ia melepaskan koin itu dengan cepat, tetapi saat koin itu jatuh ke tanah, bayangan-bayangan itu langsung berhenti. Mereka berdiri diam di tempat, menghadap Dani dan Aldi. Tidak ada yang bergerak, tetapi aura mencekam yang mereka bawa semakin kuat. "Apa yang mereka inginkan?" bisik Aldi. Dani tidak menjawab. Matanya terpaku pada koin yang kini tampak berkilau dengan cahaya redup. Ia merasakan ada sesuatu yang memanggilnya, suara kecil di dalam kepalanya yang berbisik lembut, "Ambil aku, gunakan aku." Namun sebelum Dani bisa bereaksi, salah satu bayangan itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Dani. Mulutnya terbuka, tetapi suara yang keluar seperti angin yang melolong. "Kembalikan." Aldi langsung menarik tangan Dani. "Kembalikan apa? Kita nggak ambil apapun." Teriaknya panik. Bayangan itu tidak menjawab, tetapi semakin banyak sosok yang muncul dari kegelapan. Mereka mengelilingi Dani dan Aldi, perlahan mempersempit jarak. "Kita harus pergi dari sini." Aldi berteriak, menarik Dani untuk berlari. Tetapi sebelum mereka bisa melangkah, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba retak, dan sebuah tangan hitam besar muncul dari retakan itu. Tidak ada yang bisa lari. Suara berat itu bergema dari dalam tanah, dan tangan besar itu mencengkeram kaki Dani dengan kuat. Dani menjerit, mencoba melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu semakin kuat, menariknya perlahan ke bawah. "Aldi, tolong aku!" teriak Dani, matanya penuh ketakutan. Aldi mencoba menarik Dani, tetapi tangan hitam itu begitu kuat. Ia menoleh ke sekeliling, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantu,
Tetapi semua bayangan itu hanya berdiri diam, menyaksikan dengan tatapan kosong. Mbah Karim tiba-tiba muncul entah dari mana, suaranya menggema di udara. "Lepaskan mereka, mereka bukan bagian dari perjanjianmu." Tangan besar itu berhenti sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Mbah Karim. "Orang tua, kau terlalu banyak ikut campur. Jiwa ini telah menyentuh koin itu. Dia milikku sekarang." Mbah Karim mengeluarkan sebuah benda dari sakunya. Sebuah jimat kecil berbentuk segitiga dengan tulisan kuno di atasnya. Ia melemparkan jimat itu ke arah tangan besar tersebut. Saat jimat itu menyentuh tanah, cahaya terang muncul, membuat tangan hitam itu menjerit kesakitan dan melepaskan Dani. "Cepat! Kita harus keluar dari sini sebelum mereka kembali!" teriak Mbah Karim, menarik Dani dan Aldi menjauh dari tempat itu. Namun, saat mereka berlari, suara dari bayangan-bayangan itu semakin jelas, memanggil dengan nada mengancam. "Kalian tidak akan pernah benar-benar bebas. Kami akan menunggu." Mbah Karim berhenti di tepi jalan besar, napasnya terengah-engah. "Kalian harus meninggalkan kota ini malam ini juga. Jangan pernah kembali." Makhluk itu melangkah maju dengan tubuh yang berderak seolah terbuat dari tulang dan besi. Udara di sekitar mereka semakin berat, mencekik dan membuat setiap tarikan napas terasa seperti menghirup asap pekat. Dani yang masih berpegangan pada Aldi merasa lututnya lemas. Mbah Karim berdiri di depan mereka, memegang tongkat kecil yang dililit kain kuning. Ia menancapkannya ke tanah, menciptakan percikan cahaya putih yang samar. "Makhluk ini bukan bagian dari perjanjian awal," gumamnya. "Ini adalah sesuatu yang lebih kuno, lebih haus." Makhluk itu menatap langsung ke Mbah Karim. Matanya yang merah menyala tampak menembus tubuhnya, seolah mencari titik lemahnya. "Kau yang berani memutus perjanjian, kau akan membayar harga yang paling tinggi." Suaranya bergemuruh, dalam dan berat, memenuhi udara seperti petir. "Kalau harga itu harus aku bayar untuk melindungi mereka, aku terima." Mbah Karim berteriak sambil menggenggam tongkatnya lebih erat. Ia mulai melantunkan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno, dan perlahan cahaya dari tongkat itu semakin terang, mendorong kabut hitam di sekitar mereka sedikit menjauh. Namun makhluk itu tidak mundur. Sebaliknya, ia mengangkat satu tangannya yang terlihat seperti cakar raksasa dengan kuku tajam yang memanjang. Ia mengayunkannya ke arah lingkaran tempat mereka berdiri. Aldi menjerit saat tanah di sekitar mereka retak, hampir membuat lingkaran itu runtuh sepenuhnya. "Mbah, lingkarannya nggak kuat lagi!" Aldi berseru panik. Mbah Karim menoleh ke belakang dengan tatapan penuh tekad. "Dengarkan aku baik-baik kalian berdua. Kalau lingkaran ini hancur, kalian harus lari. Jangan menoleh ke belakang, apapun yang terjadi. Cari tempat yang terang dan jangan berhenti sampai kalian menemukan cahaya matahari." "Tapi, Mbah..." Dani mencoba membantah, tapi Mbah Karim memotongnya. "Tidak ada tapi. Kalau kalian tetap di sini, kalian akan mati." Makhluk itu menggeram marah. Suaranya bergema seperti ribuan suara sekaligus. Ia melangkah lebih dekat. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Di belakangnya, sosok-sosok hitam kecil mulai muncul seperti bayangan yang hidup. Mereka tampak seperti anak-anak, tapi wajah mereka kosong dan mengerikan. Mereka merangkak keluar dari tanah, bergerak cepat ke arah lingkaran. "Aldi, Dani, lari sekarang!" teriak Mbah Karim. Tapi Dani tidak bergerak. Ia hanya berdiri di tempatnya, matanya terpaku pada sosok makhluk itu. Dalam pikirannya, ia mendengar bisikan lagi, tapi kali ini lebih jelas. "Dani, kau bisa menghentikan semua ini. Serahkan dirimu, dan teman-temanmu akan selamat. Mereka tidak perlu menderita.
Semua ini akan berakhir jika kau hanya menyerah. Dani merasakan tubuhnya mulai melangkah tanpa ia sadari. Aldi melihat itu dan segera menariknya kembali. Dani, apa yang kau lakukan? Jangan dengarkan mereka. Tapi Aldi, mereka bilang kalau aku menyerah, semua ini akan selesai. Suara Dani gemetar, matanya basah oleh air mata. Aldi mengguncang tubuhnya. Kau bodoh, kau percaya dengan omongan mereka. Kalau kau menyerah, mereka akan menang, kita semua akan habis. Mbah Karim melirik mereka sebentar, lalu melanjutkan doa-doanya. Cahaya dari tongkatnya kini semakin kuat, tetapi tubuhnya terlihat lemah. Keringat bercucuran dari wajahnya, dan napasnya mulai terengah-engah. Makhluk itu tampak terganggu oleh cahaya itu, tetapi ia masih mendekat. Ia menggeram, mengangkat kedua tangannya, dan dengan satu gerakan, ia menghantam lingkaran perlindungan itu dengan kekuatan penuh. Ledakan besar terdengar. Lingkaran itu pecah, cahaya dari tongkat Mbah Karim padam, dan ketiganya terlempar ke tanah. Aldi memegangi Dani yang terjatuh, sementara Mbah Karim terguling beberapa meter dari mereka. Kabut hitam langsung menyelimuti mereka, membuat dunia di sekitar mereka seperti lenyap. Tidak ada lagi pohon, tanah, atau bahkan angin. Hanya kegelapan pekat yang mencekam. Ini sudah selesai. Suara makhluk itu bergema, terdengar dari segala arah. Kalian tidak bisa lari. Dunia kalian adalah milik kami sekarang. Dani dan Aldi mencoba merangkak, mencari arah, tetapi mereka tidak bisa melihat apa-apa. Mbah Karim mencoba bangkit, meskipun tubuhnya gemetar hebat. Belum selesai. Selama aku masih hidup, aku tidak akan membiarkan kalian menang. Makhluk itu tertawa, suara tawa yang panjang dan menakutkan. Hidupmu? Kau pikir itu cukup? Lihatlah sekelilingmu, manusia tua. Tidak ada yang bisa melawan kegelapan ini. Dani merasa tubuhnya semakin lemas. Ia mulai kehilangan harapan. Tetapi tiba-tiba ia melihat sesuatu di kejauhan, seberkas cahaya kecil, seperti bintang yang menyala di tengah kegelapan. Aldi, lihat itu, bisiknya sambil menunjuk. Aldi mengikuti arah jarinya, matanya membelalak. Itu, cahaya. Mbah Karim juga melihatnya dan tersenyum lemah. Itu, harapan terakhir kita. Namun, makhluk itu menyadari keberadaan cahaya tersebut. Ia mengaum marah dan bayangan-bayangan kecil di sekitarnya mulai bergerak cepat ke arah cahaya dari tubuh Dani semakin terang, seolah menantang kegelapan yang menyelimuti mereka. Makhluk besar itu berhenti sejenak, tampak ragu. Auman dan raungan yang sebelumnya begitu menggema kini berubah menjadi geraman rendah, seperti tanda ancaman yang lebih berbahaya. Jangan sombong, anak manusia. Apa yang kau pikirkan tidak akan cukup untuk menghentikan takdir ini. Makhluk itu mendesis. Suaranya menggema seperti ribuan suara sekaligus. Aldi, yang masih berdiri di samping Dani, merasakan hawa panas dari cahaya tersebut. Ia menatap Dani dengan kebingungan bercampur harapan. Dani, bagaimana kau bisa melakukan ini? Dani menggeleng, napasnya masih tersengal-sengal. Aku tidak tahu, tapi aku merasa ada sesuatu di dalam diriku, sesuatu yang mereka takuti. Wanita penjaga itu mengangkat tangannya, memperkuat cahaya yang tersisa di sekeliling mereka. Namun, wajahnya menunjukkan kelelahan yang jelas. Itu adalah kekuatan jiwa yang telah lama hilang, anak muda. Tidak semua orang memilikinya. Tapi berhati-hatilah, kekuatan itu juga bisa menjadi beban jika kau tidak mengendalikannya. Makhluk-makhluk bayangan kecil mulai mendekat lagi, meskipun cahaya Dani membuat mereka tampak ragu. Mereka menggeram, memutari lingkaran yang kini hanya berisi Dani, Aldi, wanita penjaga, dan Mbah Karim. Mbah Karim yang kini terlihat semakin lemah menatap Dani dengan pandangan tajam. Nak,
Jangan terlalu percaya diri. Kekuatan itu mungkin membantumu untuk melawan, tapi hanya hatimu yang bisa menentukan apakah kau akan menang." Makhluk besar itu tertawa keras. Suaranya mengguncang tanah di bawah mereka. Kekuatan jiwanya itu tidak ada artinya. Perjanjian telah dibuat, dan aku akan memastikan bahwa semua yang ada di sini membayar harga mereka. Dengan sekali hentakan, makhluk besar itu melompat ke arah mereka. Cakarnya yang besar mengarah langsung ke Dani. Aldi berteriak, mencoba menarik Dani ke belakang, tetapi cahaya di tubuh Dani tiba-tiba meledak, menciptakan gelombang energi yang membuat makhluk itu terpental ke belakang. "Tidak, aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh teman-temanku lagi," teriak Dani dengan suara yang menggema. Makhluk besar itu bangkit, tampak lebih marah dari sebelumnya. Tubuhnya yang hitam pekat mulai bergetar, dan dari dalam tubuhnya muncul sesuatu yang lebih gelap. Bayangan berbentuk wajah-wajah manusia menangis dan menjerit tanpa suara. "Apa itu?" Aldi bergumam, matanya melebar karena ngeri. Wanita penjaga menatap makhluk itu dengan pandangan tajam. Itulah jiwa-jiwa yang terperangkap dalam perjanjian ini. Mereka adalah korban dari keserakahan manusia yang datang mencari pesugihan. Jiwa mereka menjadi bahan bakar untuk makhluk ini. Mbah Karim terbatuk. Suaranya lemah tetapi tegas. "Dani, itu sebabnya makhluk ini begitu kuat. Setiap jiwa yang ia dapatkan membuatnya semakin tak terkalahkan. Tapi jika kau bisa membebaskan mereka, kekuatannya akan runtuh." Dani mengangguk, tetapi keraguannya masih ada. "Bagaimana aku bisa melakukannya? Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku mendapatkan kekuatan ini." Wanita penjaga melangkah mendekat, tangannya menyentuh bahu Dani. "Jangan fokus pada bagaimana, fokuslah pada niatmu. Cahaya ini datang dari keberanian dan ketulusanmu. Gunakan itu untuk melawan kegelapan." Makhluk besar itu melangkah maju lagi, tetapi kali ini gerakannya lebih lambat, seperti terhambat oleh cahaya Dani. Wajah-wajah yang muncul dari tubuhnya mulai menjerit lebih keras, seolah memohon untuk dibebaskan. Dani mengulurkan tangannya, mencoba merasakan sesuatu dari dalam dirinya. Ia menutup matanya, mengabaikan suara-suara menakutkan di sekitarnya, dan berkonsentrasi pada perasaan yang membuatnya terus maju. Dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu, suara-suara kecil yang meminta tolong. Suara-suara yang penuh rasa putus asa. Mereka terjebak, gumam Dani. Mereka ingin bebas. Makhluk besar itu menggeram, tampak panik untuk pertama kalinya. "Tidak, jangan dengarkan mereka. Mereka milikku. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil mereka." Tapi cahaya dari tubuh Dani semakin terang. Wajah-wajah di tubuh makhluk itu mulai memudar satu persatu, seolah-olah merespons panggilan dari cahaya tersebut. Makhluk besar itu mencoba menyerang lagi, tetapi kali ini cahaya dari Dani menciptakan dinding pelindung yang tidak bisa ditembus. Aldi memegang tangan Dani erat-erat, seolah memberi kekuatan tambahan. "Kau bisa melakukannya, Dani. Aku percaya padamu." Wanita penjaga dan Mbah Karim hanya bisa memperhatikan dengan kagum dan cemas. Sementara Dani, dengan tubuh yang gemetar, mencoba memusatkan semua energinya untuk memanggil jiwa-jiwa yang terperangkap. Cahaya di tubuh Dani semakin kuat, memancar seperti matahari kecil yang menembus pekatnya kegelapan. Wajah-wajah yang sebelumnya tertawan di tubuh makhluk besar itu kini mulai bergeser, berteriak seolah merasakan kebebasan yang perlahan mendekat. Makhluk besar itu menggeliat, cakarnya mencoba mencengkram tanah. Cahaya dari tubuh Dani semakin menyebar, melingkupi sosok besar yang terus bergetar di hadapannya. Bayangan itu memekik, suaranya seperti ratusan jiwa yang berteriak serentak. Namun jeritan tersebut perlahan berubah menjadi bisikan-bisikan putus asa. Dari dalam kegelapan, wajah-wajah manusia mulai bermunculan, satu persatu,
menatap Dani dengan ekspresi penuh harap dan ketakutan. "Bebaskan kami!" Suara mereka bergema di udara. Dani menggigit bibirnya, rasa berat menekan dadanya. Ia tidak tahu pasti apa yang sedang ia lakukan, namun sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ini adalah jalannya. Cahaya dari tubuhnya tidak hanya menyakiti kegelapan, tetapi juga tampak menyentuh jiwa-jiwa itu, membuat mereka perlahan terlepas dari jeratan bayangan besar tersebut. Sosok besar itu mulai menghilang, tubuhnya yang semula kokoh dan menyeramkan kini berubah menjadi kabut tipis yang memudar seiring waktu. Namun, di tengah proses itu, sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam bayangan yang tersisa. "Kau pikir ini akhirnya?" Suara itu penuh dengan kebencian dan keputusasaan. "Kegelapan tidak pernah benar-benar hilang. Kami akan kembali saat kalian lengah." Sebelum Dani sempat merespons, sisa bayangan itu tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya ke satu serangan terakhir, mengarah langsung ke Dani. Cahaya di tubuh Dani berkedip, seolah-olah akan padam di tengah benturan yang akan datang. Namun, sebelum serangan itu bisa mengenainya, Mbah Karim melangkah maju, meletakkan tongkat kayunya di tanah dengan tegas. Ia mengangkat tangannya, berdoa dengan suara yang penuh kekuatan. Sebuah penghalang energi terbentuk di depan Dani, memblokir serangan itu sepenuhnya. "Kau telah melakukan tugasmu, Dani," kata Mbah Karim tanpa berpaling. "Biarkan aku yang menangani sisanya." "Tapi, Pak Karim..." Dani mencoba memprotes, tetapi Aldi menahannya, menggelengkan kepala. "Dia tahu apa yang dia lakukan," kata Aldi pelan, meski suaranya penuh kecemasan. Mbah Karim terus melantunkan doa, dan cahaya dari penghalang energi itu semakin kuat. Sisa bayangan besar itu berteriak, tubuhnya perlahan terpecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang tertelan oleh cahaya. Angin dingin yang menyelimuti hutan perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh keheningan yang mendalam. Ketika semuanya tampak kembali tenang, Dani memandang ke sekeliling, mencari tanda-tanda apapun dari jiwa-jiwa yang tadi ia lihat. Namun, mereka semua telah lenyap, seolah terbawa oleh cahaya yang melahap kegelapan. "Mereka sudah pergi?" tanya Dani. Suaranya terdengar ragu. Wanita penjaga mengangguk, meski ekspresinya tidak sepenuhnya lega. "Jiwa-jiwa itu telah dibebaskan. Tapi kau harus tahu, ini bukanlah akhir dari kegelapan. Apa yang kita hadapi hanyalah sebagian kecil dari akar yang jauh lebih dalam." Aldi menatap wanita itu dengan alis berkerut. "Apa maksudmu? Jadi mereka akan kembali?" Wanita penjaga menghela napas, menatap langit malam yang kini dipenuhi bintang-bintang. Kegelapan selalu ada. Mereka hanya menunggu kesempatan untuk muncul kembali. Tapi malam ini, kalian telah memberi mereka perlawanan yang luar biasa. Itu cukup untuk membuat mereka mundur untuk sementara. Dani menghela napas panjang, merasa lega sekaligus terbebani. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Wanita penjaga menatap Dani dengan mata penuh arti. "Kau telah membuka sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang tidak semua orang miliki. Cahaya itu adalah senjatamu, tapi ingat, cahaya juga bisa padam jika kau kehilangan harapan. Jadi, tugasmu adalah menjaga nyala itu tetap hidup, apapun yang terjadi." Dani mengangguk pelan, meski dalam hatinya masih ada keraguan. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari perjalanan mereka. Hutan itu mungkin telah tenang, tetapi bayangan di dalam dirinya tahu bahwa ancaman tidak akan benar-benar hilang. Sementara mereka semua bersiap untuk meninggalkan hutan, suara samar terdengar dari kejauhan. Suara itu seperti nyanyian lembut mengalun dari arah angkringan yang telah runtuh. Dani menoleh, merasa merinding lagi. "Apa itu tadi?" tanya Aldi, matanya melebar. Wanita penjaga menatap ke arah angkringan dengan ekspresi tegang.
Mungkin hanya sisa gema dari kegelapan yang telah kita lawan, atau mungkin sesuatu yang lain. Mereka bertiga saling pandang. Rasa lega yang sempat mereka rasakan kini kembali digantikan oleh perasaan waspada. Dan di dalam kegelapan hutan yang sunyi, sesuatu tampaknya masih menunggu. Sesuatu yang belum selesai. Suara nyanyian itu semakin jelas. Lirih namun menggema seperti berasal dari dimensi lain. Dani berhenti melangkah, tubuhnya merinding. Nyanyian itu terdengar seperti suara seorang wanita, melankolis, namun menyimpan nada ancaman yang sulit dijelaskan. "Dani?" panggil Aldi dengan suara pelan. "Ayo, kita harus pergi. Jangan biarkan rasa penasaranmu membawa kita kembali ke sana." Namun, Dani tidak menjawab. Ia seperti terhipnotis, kakinya perlahan melangkah menuju arah angkringan yang telah runtuh. Matanya terpaku-kah, Dani berdiri terpaku, menatap sosok raksasa itu dengan napas terengah-engah. Setiap langkah makhluk itu seolah memeras keberanian dari tubuhnya. Bayangan pekat yang membungkus tubuh sosok itu terus bergerak, seperti asap hidup yang berputar mengancam. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah Dani, memancarkan kebencian dan kekuatan yang tak terbayangkan. "Siapa? Kau?" Suara Dani hampir tak terdengar di tengah ketakutannya. Makhluk itu berhenti beberapa langkah di depan Dani. Tubuhnya menjulang tinggi hingga hampir menyentuh cabang-cabang pohon mati di sekitarnya. Ia tidak berbicara, tetapi suara gemuruh tiba-tiba terdengar di kepala Dani. Suara yang tidak berasal dari luar, melainkan langsung merasuki pikirannya. "Kau pembawa kunci. Kau adalah ancaman bagi kerajaan ini." Dani merasa tubuhnya melemas. Suara itu begitu kuat, seperti ribuan suara berbicara sekaligus. Tapi ia mencoba mengumpulkan keberaniannya. Ia menggenggam kalung bulan sabit yang masih bersinar di tangannya. Cahaya kalung itu tampak membuat makhluk itu mundur sedikit, meskipun kemarahannya terlihat semakin besar. "Jika aku ancaman, kenapa kau takut pada ini?" Dani mengangkat kalung itu, membiarkan cahayanya memancar lebih terang. Makhluk itu menggeram, suaranya menggema di udara. Namun, alih-alih menyerang, ia mulai mengitari Dani, seolah mencari celah untuk menyerangnya tanpa mendekati kalung tersebut. "Kunci itu milik kami. Berikan dan kau akan dibiarkan hidup." Dani menggeleng dengan tegas. "Aku tidak percaya padamu. Aku tahu apa yang kau lakukan pada orang lain. Kau memanipulasi mereka. Kau menghancurkan hidup mereka. Aku kesini untuk menghentikan semuanya." Makhluk itu tertawa. Suara beratnya mengguncang tanah di bawah kaki Dani. "Kau menghentikan kami? Kau hanyalah manusia lemah. Bahkan temanmu sekarang sudah menjadi milik kami." Jantung Dani berdegup kencang. "Aldi?" Ia melihat ke sekeliling, mencari-cari tanda keberadaan sahabatnya. Tapi kabut masih tebal, dan suara makhluk itu mengalihkan perhatiannya. Dia tidak akan kembali. Seperti semua yang masuk ke dunia ini, jiwanya sekarang adalah bagian dari kerajaan kegelapan. "Tidak mungkin," gumam Dani, mencoba mengabaikan suara makhluk itu. Ia tahu ini bisa saja tipu daya, tapi bayangan kehilangan Aldi membuatnya merasa lemah. Namun, ia tidak punya pilihan selain terus maju. Dani mengangkat kalung itu lebih tinggi, memusatkan pikirannya pada tujuannya. "Di mana akar kegelapan itu?" tanyanya, mencoba memaksa makhluk itu memberikan jawaban. "Aku tahu ini hanya permulaan. Kau bukan pusatnya. Jadi tunjukkan jalannya, atau aku akan menghancurkanmu sekarang." Makhluk itu menatap kalung di tangan Dani, terlihat ragu. Namun, ia menggeram sekali lagi sebelum melangkah mundur. "Kau tidak akan sampai ke sana hidup-hidup, manusia. Bahkan, jika kau menemukannya, kau tidak akan pernah bisa menang." Sosok raksasa itu perlahan-lahan memudar ke dalam kabut,
meninggalkan Dani sendirian. Namun, sebelum menghilang sepenuhnya, sebuah jalan baru muncul di depannya. Batu-batu hitam di jalan itu bersinar samar, seolah memandu langkahnya. Dani menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap jalan itu dengan penuh tekad. "Aku harus melanjutkan," bisiknya kepada dirinya sendiri. Tapi sebelum ia melangkah, suara samar terdengar dari arah lain. Suara yang sangat dikenalnya. "Dani, tolong aku." "Aldi?" Dani berbalik cepat, mencoba mencari sumber suara itu. Tetapi yang ia lihat hanyalah kabut. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih lemah. "Dani, aku di sini." Dani bimbang. Jalan baru yang muncul tampak jelas merupakan jalur yang harus ia tempuh untuk menghentikan kegelapan. Tetapi suara Aldi terus memanggil, semakin menyayat hati. Jika itu benar-benar Aldi, ia tidak bisa meninggalkan sahabatnya begitu saja. "Aldi!" Dani berteriak, berlari ke arah suara itu. Kabut semakin tebal, menyelimuti tubuhnya seperti selimut dingin yang mencekik. Suara langkahnya menggema, tetapi ia terus berlari, berpegang pada harapan bahwa ia bisa menemukan sahabatnya. Namun, tiba-tiba ia berhenti. Di depannya berdiri sosok yang sangat mirip dengan Aldi. Tapi ada yang aneh. Mata Aldi tampak kosong, kulitnya pucat, dan senyumnya terasa salah. "Dani, akhirnya kau datang." "Aldi?" Dani melangkah maju, tetapi sesuatu di dalam dirinya menahan langkah itu. Ada sesuatu yang tidak benar. Ia mencengkeram kalung bulan sabitnya yang mulai bergetar hebat. Sosok itu menatap kalung di tangan Dani dan menyeringai. "Oh, kau membawanya. Bagus sekali, Dani. Itu akan memudahkan segalanya." "Aldi, kau siapa sebenarnya?" Dani bertanya. Nadanya penuh kewaspadaan. Sosok itu tertawa. Suaranya berubah menjadi suara lain, lebih dalam dan menyeramkan. Aku hanyalah salah satu dari mereka. Dan sekarang, kau tidak punya pilihan lain?" Dani menyadari bahwa ia telah masuk ke perangkap. Kabut di sekitarnya tiba-tiba berubah, menjadi bayangan hidup yang melingkar di sekelilingnya. Semakin mendekat, mencoba meraih dirinya.